Saudara yang kasih Tuhan, selamat siang. Bagaimana kabar Anda? Kiranya Anda baik-baik saja. Dan kita kembali berjumpa dalam persekutuan dewasa. Tentu masih dalam mode online karena situasi dan kondisi yang harus kita jalani bersama ini. Kini mari kita awali persekutuan kita dengan bersama menyanyikan pujian berikut ini. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau boleh perjumpakan kami kembali, sekalipun tidak dalam suasana yang ideal, tapi kami percaya apapun yang Engkau berikan adalah baik, dan karena itu kami mau pakai dengan seoptimal mungkin. Biarlah persekutuan kami ini dengan segala keadaannya boleh menjadi berkat bagi diri kami, dan pada akhirnya memampukan kami juga menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kami. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Nats Alkitab yang akan mengawali persekutuan kita akan terambilkan dari Mazmur 106 pasalnya ayatnya yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita sambut Mas ini dengan menyanyikan pujian berikut. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartikaku tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra Membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita lewat nyanyian berikut ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Alkitab kita akan terambil dari surat Roma pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayat ke-8 yang berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, tema kita hari ini masih ada dalam rangkaian yang berbicara tentang kasih, cinta. Hal yang tentu menarik buat banyak orang. Dan biasanya kalau kita membayangkan atau mendengar kata kasih, cinta, ya tidak jauh-jauh lah kita akan membayangkan sesuatu yang romantis, yang seperti itu tuh, yang akhir-akhir ini mungkin banyak orang menikmatinya karena kita semua harus menghabiskan banyak waktu di rumah. Istri saya misalnya saat ini sedang hobi sekali, senang sekali menonton drama Korea yang ceritanya romantis seperti drama yang ini, yang membuat kita semua ingin merasakan cinta yang seperti itu, yang mesra, yang hangat, yang menyenangkan, mengembirakan. Tapi tema kita pada hari ini bicara tentang sisi lain dari cinta atau kasih, yaitu tentang kasih yang tahan uji. Tahan uji yang seperti apa, saudara? Biasanya kita langsung mengkaitkan tahan uji itu dengan berbagai masalah, berbagai pergumulan. Tentang kalau dalam relasi keluarga, kaitannya biasanya dengan gangguan di dalam hubungan suami istri. Adanya pihak lain yang mengganggu. Ya, drama Korea yang ramai juga akhir-akhir ini misalnya banyak dibahas tentang relasi pernikahan yang tidak lepas dari berbagai masalah. Biasanya kita bayangkan tentang tahan uji adalah seperti itu. Jadi kalau ada banyak masalah, banyak pergumulan, lalu bagaimana cinta kasih itu bertahan. Tetapi sebetulnya istilah tahan uji bisa dimaknai lebih luas. Sesuatu yang tahan uji bukan hanya diuji ketika ada masalah, tetapi justru ketika kelihatannya tidak ada masalah juga sebetulnya merupakan sebuah ujian. Nah, kalau kita mau memahami tema ini dengan lebih tepat, mungkin kita perlu melihat lebih dulu apa arti dari kata tahan uji yang dimaksud di sini. Kata yang dipakai dari surat Roma pasal kelima ayat keempat, saya akan bacakan buat kita. Roma 5 ayat 4 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, kata tahan uji di sini diambil dari kata bahasa Yunani, dokime. Dokime ini punya banyak arti. Artinya bisa berarti pengujian, tes, atau karakter yang teruji, pembuktian. Semua hal yang berkaitan dengan itu.
Tapi sebetulnya kata dokime ini punya sebuah makna yang khas sekali, saudara. Nah, kata ini dalam penggunaan yang biasa dipakai sehari-hari sebetulnya lebih merujuk pada sebuah proses. Proses apa? Yaitu proses yang biasa dipakai oleh para pengrajin logam mulia, emas atau perak, untuk membersihkan, memurnikan logam mulia itu. Mungkin Anda pernah tahu, pernah melihat di TV, atau mungkin melihat langsung di pengrajin logam mulia, emas atau perak, bahwa yang namanya logam mulia, emas atau perak itu, kalau dia mau dibersihkan, dia harus dimurnikan. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain, saudara, selain dibakar dalam panas yang luar biasa tinggi. Nanti dalam suhu panas itu, ketika logam mulia itu meleleh, maka akan terpisahlah mana yang kotoran, debu, atau tanah, dan mana yang memang logam mulia, emas atau perak yang murni. Nah, yang murni inilah nanti akan dicetak dan akhirnya kita gunakan sebagai logam mulia, emas batangan kah, atau nanti dibentuk menjadi perhiasan. Itulah dokime. Proses bukan cuma pengujian, bukan cuma pembuktian, tetapi juga pemurnian, pembersihan, supaya yang berharga, yang mulia itu sungguh-sungguh kelihatan. Tidak lagi dikotori oleh debu atau tanah yang membuatnya tidak murni lagi. Barangkali dari makna ini kita bisa menemukan kaitannya dengan cinta kasih. Seringkali cinta kasih kita bukanlah sesuatu yang murni, saudara. Ketika kita menyatakan cinta kasih kepada seseorang, biasanya ada motivasi-motivasi yang egoistis. Karena kita keinginan kita dipenuhi oleh orang itu. Karena kita punya kebutuhan yang kita anggap bisa dipenuhi kalau kita mengasihi atau mencintai orang itu. Dan dengan motivasi yang egoistis ini, maka pusatnya tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Disinilah makna dari tema kita, kasih yang tahan uji, menjadi penting. Pergumulan, tantangan, tetapi juga tantangan dari suasana yang aman, nyaman, sebetulnya merupakan sebuah ujian, pembuktian yang bisa memurnikan cinta kasih kita. Apakah memang kita mengasihi demi dia yang kita kasih itu? Atau sebetulnya kita mengejar hal-hal yang egoistis, kepentingan, keuntungan kita sendiri? Disinilah dokime, tahan uji itu, berfungsi memurnikan cinta kasih kita. Apakah ketika kita tidak diuntungkan oleh cinta kasih kita itu, atau kita menghadapi tantangan yang berat dalam mewujudkannya, kita masih tetap mau mencintai, mengasihi? Disitulah kasih yang tahan uji akan terlihat nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Korea, tentu Anda pernah atau tahu tentang satu negara lain di Asia yang juga terkenal dengan industri filmnya saat ini. Anda tahu negara mana itu? Ya, betul. India dengan Bollywoodnya. Nah, beberapa tahun lalu ada sebuah film India yang diangkat dari sebuah kisah nyata tentang seorang
pria yang perkasa, bisa membangun sebuah jalan yang menembus gunung. Nah, dan kisah ini benarnya diangkat dari sebuah kisah nyata. Nah, tapi sebetulnya tokoh utama dari kisah itu beda sekali dengan yang digambarkan di film ini, yang kalau kita lihat masih cukup muda, ganteng. Tokoh utama dalam film itu adalah seorang pria yang sudah cukup tua usianya. Seorang bapak-bapak yang bernama Dasrat Manji. Kira-kira wajahnya seperti ini. Nah, apa yang menarik dari cerita Pak Dasrat Manji ini? Dia tinggal di sebuah desa yang terpencil di Bihar, India. Desa yang minim dengan fasilitas-fasilitas sosial seperti sekolah dan terutama fasilitas kesehatan, rumah sakit. Siapapun di desa itu yang ingin berobat harus menempuh perjalanan memutar sekitar 70 kilo ke kota atau ke kota terdekat, di mana di situ ada rumah sakit. Kenapa mereka harus memutar? Karena di antara kedua tempat itu, desa tempat Dasrat Manji tinggal dan kota di mana ada rumah sakit itu, ada bukit perbukitan yang cukup tinggi. Orang yang tidak mau memutar harus menempuh resiko mendaki bukit yang curam, terjal, dan karenanya sangat berbahaya. Satu hari, istri dari Pak Dasrat Manji ini yang mau mengantar makanan bagi suaminya yang tengah bekerja di sisi lain bukit itu, ia terpeleset, jatuh, dan menderita cedera yang sangat parah. Karena ia kesulitan mendapat perawatan kesehatan, akhirnya ia meninggal dunia. Kematian istrinya tentu sangat memukul Dasrat Manji. Dia sedih, marah, karena nasibnya dan nasib orang-orang di kampungnya. Dalam kesedihan kemarahannya itu, maka muncullah sebuah tekad, yaitu dia ingin membangun sebuah jalan yang menghubungkan langsung desanya dengan kota terdekat, supaya orang lain yang sakit atau yang keluarganya sakit tidak perlu menempuh jalan berputar. Maka ia segera mengambil peralatan yang ia miliki, sebuah linggis, sebuah palu, sebuah pahat. Mulailah ia memahat bukit batu itu. Nah, tindakannya tentu menimbulkan olok-olok, celaan dari orang-orang sekampungnya. Mereka memanggilnya orang gila karena melakukan sesuatu yang mustahil. Seorang diri, ia mau memecah batu, memindahkan batu, menembus gunung. Tetapi dia tetap pada tekadnya. Ia terus kerjakan. Bahkan ia menjual hartanya untuk membiayai pekerjaannya. Akhirnya setelah bekerja 10 tahun, jalan yang dibangunnya berhasil mencapai puncak bukit itu. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang di kampungnya bisa melihat hal yang mustahil itu terwujud. Maka barulah mulai beberapa orang membantunya. Dan setelah mereka bekerja selama 23 tahun, akhirnya Dasrat Manji dan teman-temannya berhasil menyelesaikan pekerjaan yang semula dianggap mustahil itu. Ia memotong jarak dari 70 kilo menjadi hanya 5 kilo langsung ke kota terdekat. Sehingga penduduk dari desanya dan dari 60 desa lain kini dapat menggunakan jalan itu untuk pergi ke sekolah atau ke rumah sakit. Namun demikian juga tetap pekerjaannya belum diapresiasi. Baru 10 tahun kemudian, pemerintah memperhatikan karyanya dan membantunya merapikan pekerjaannya. Dia dipuji-puji orang
Dia dijuluki sebagai the man who move a mountain, orang yang memindahkan gunung. Tapi apa kata Pak Dasrat Manji? Dia katakan dia tidak peduli dengan semua itu. Yang ia mau lakukan hanya membantu sesamanya, meringankan kesulitan mereka. Tantangan, kesulitan, olok-olok, ejekan, memurnikan niat Dasrat Manji untuk menyatakan cintanya kepada istrinya yang sudah meninggal, kepada orang-orang di sekitarnya. Kiranya kita semua juga boleh menjadi orang-orang yang tahan uji, dimurnikan dalam setiap kasih kita kepada sesama kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk kita semua sebagai bangsa dan negara Indonesia, agar di tengah krisis pandemi yang tengah kita hadapi bersama ini, kita semua tidak pernah kekurangan kasih untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Agar Tuhan memampukan kita menjadi perpanjangan kasih-Nya kepada siapapun yang boleh kita temui dalam hidup kita sehari-hari. Berdoalah juga agar sebagai gereja, sebagai murid-murid Kristus, kita juga mau saling memperhatikan, saling mendukung dan menguatkan. Agar lewat kita semua, banyak orang boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan. Berdoalah juga agar dalam hidup kita sebagai keluarga, kita tidak kekurangan kasih. Sekalipun menghadapi berbagai beban, tantangan, terutama karena krisis atau pandemi ini, kita boleh tetap memelihara kasih dengan saling melayani, saling mendengarkan, saling merendahkan diri dan hati di antara kita. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang memohon berkat dan anugerah-Mu. Kami percaya kasih-Mu cukup bagi kami, bahkan melebihi yang kami butuhkan. Karena itu kiranya kami juga boleh terus menjadi perpanjangan kasih-Mu kepada siapapun yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Maka inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang juga mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari
Kita akhiri persekutuan kita dengan menyanyikan pujian berikut ini. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan Maha Kuasa. Dia mampu meredakan badai. Dia juga Tuhan yang mengasihi kita, yang tak akan membiarkan kita hancur, terhempas oleh badai kehidupan. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Iman adalah mata yang dapat melihat Tuhan, betapapun hari begitu gelap gulita. Iman adalah tangan yang tetap memegang Tuhan ketika perjalanan hidup ini begitu sulit. Iman adalah hati yang penuh sukacita di dalam penantian dan pengharapan kepada Tuhan. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu penuh kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua
kini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan beserta kita semua. Sampai bertemu kembali.